memulai ibadah kita, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar ibadah kita ini terlaksana dengan baik. Kita berdoa sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Estomihi. Saihoma gabe partano batoaku. Topik minggu kita pada hari ini ialah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremutkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Matius bindu 13 ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami bacakan warta jemaat untuk minggu pagi ini dalam bahasa Batak. Tikting nama ragam. Nomor sada, guar ni minggu tasadarion, ima minggu estomihi. Saya Roma dari Partano Batuaku. Manang topik ni minggu tasadarion, ima dang mulak boti hatani debata. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nomor dua, torop ni minggu, namar minggu, di minggu nasalpu. Tapi ring mana orang di lebaran. Nomor tolu, marningok namasa COVID 10 sian waengon nunga masyarakat di tengah-tengah ta. Jadi toktong mahita jamot protokol kesehatan. Jala manghutusi PHD ganup kategorial masohok majolo di garjat tahun. Ibadah minggu sekolah minggu pertanyaan di Patupa marhite live streaming. Sudah ruas manghuton ibadah live streaming. Di Bagas Tabe difasilitasi ma akan adong dihita mang na droid manang naka komputer asaboy mangihuton aka ibadah live streaming marhite huriat tahun. Nomor 4 para minggon huria di minggu tanggal 6 Maret 2022 di Patupa huriat tado para mingguon songon nasomal 50 tolupulu 1 pukul 30 wib we maranata dot we estomihi bahasa Indonesia live streaming protokol kesehatan. Namangihut pukul 10.30 1 10 sada 30 wib wek Bethesda dot wek ex Saudi bahasa Batak. Catatan 2 halak sada kursi pakai masker, tidak pernah kontak yang positif dengan COVID 10 sia. Tidak demam, tidak flu, anak-anak tidak pusing. Alana parian-parian baruon sonari molowinoto baritana tung masai maoldo logika manusia. Aka virus-virus namasa sonarion. Namangihut ruas Sibuando di Tangiang. Luki lubat tobing rawat di ICU Rumah Sakit Antonius. Keisa baru nyamang ni uluan di Huriata berupa 1000 isoman di Jambi. Namangihut Nyonya J, Siburian, Dokter Boru Simbolon, sonari COVID 10 sia di Jakarta isoman. Naksonia kana marsahik di tengah-tengah di Huriata kana marsahik narenge tabuam bema di tangyak ta. Asa mangula atau di ilau mampargugoi hot dohot ma bengek nasi dari akas tahunan Nabi. Namangihut Majelis dohot ruas ni huria pas haton selama merayakan hari kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguon 5 tanggal 27 Februari 1 tanggal 5 Maret 2022. Nats membimbing Markus Bidul 5 ayat 10 sia Tazahamai di Bagas Tabe. Tik-tik tambahan perjamita di minggu tapa manugot nyarion ima inang
Pendeta Melda Tarigan, Sian Gereja GBKP, pasahatom berita nauli di tengah-tengah. Songonima, songot tikting nakparhepengom mulo tungadong, aka nahurang lowi manang na editan asa di pasahat perhalado asa di padenggan. Songonima titik pakubasyon, nakparhepengom di huriata di mingguta sadarion. Dohot akan naik si hubasa tuminggu naroon. Melatih dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria seritu pahitu hanima nasa pikiran gogo doh pak bahenata tu huriana ganuk mahita menangyakon nasa pakubasi di huria tuminggon asa ture mardalan baen sangap di goar nitu hatta mau lihat Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita semua. Amin. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal terbayang-bayang. Jadi supaya Bapak Ibu boleh terbayang-bayang dengan kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Melda Boru Tarigan Gersang. Saya adalah pendeta gereja Batak Karo Protestan yang ada di Jalan WR Supratman nomor 34 di depan SMK 3. Dan saya sudah menikah, suami saya Makarios Karo sekali, dan sudah dikaruniakan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Demikian singkat dulu perkenalan tentang saya, mudah-mudahan terbayang-bayang. Dan sekarang kita mau terus berkenalan dengan Tuhan kita lewat firman-Nya, supaya firman-Nya juga selalu terbayang-bayang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13 kami bacakan firman Tuhan berkata demikian kepada kita semua. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku.
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan khotbah kita, firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau menceritakan dulu ada sebuah kisah nyata yang terjadi ini sekitar tahun 1800-an di India. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar cerita ini, tapi pada hari Minggu ini saya punya kerinduan untuk menceritakannya kembali kepada kita semua. Yaitu di bagian timur negara India, seperti kami katakan itu sekitar tahun 1800-an, berketepatan nama tempat ini, wilayah ini itu namanya Assam. Dan itu daerah bagian negara dari India yang disebut juga dengan Meghalaya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tahun 1800-an itu, di daerah Assam ini masih banyak terdiri suku-suku yang primitif. Bahkan ekstrimnya, karena mereka ini suku primitif, ada satu kebiasaan mereka yang masih melekat, yaitu kanibalisme, pemakan daging. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ketika status sosial seorang laki-laki itu ditentukan berapa banyak koleksi kepala yang dimilikinya di depan rumahnya. Semakin banyak, orang akan semakin segan, dia akan menjadi orang yang terpandang di sukunya tersebut. Jadi bisa kita bayangkan begitu kejamnya kehidupan suku primitif yang ada di bagian timur, khususnya di wilayah Assam pada saat itu. Dan berbarengan dengan itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di Eropa juga sedang terjadi kebangkitan iman, kebangunan iman yang luar biasa pada saat itu. Sehingga banyak orang, banyak misionaris yang terpanggil untuk pergi ke daerah-daerah, ke negara-negara menyebarkan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Dan termasuk pada saat itu wilayah Assam mereka layani. Dan bisa kita bayangkan apa kesulitan, kesusahan yang dihadapi para misionaris pada saat itu ketika berhadapan dengan suku-suku primitif yang ada di Assam. Tapi luar biasa, Roh Allah bekerja, ada satu keluarga yang mau menerima Yesus. Dia adalah keluarga yang bernama Nokseng. Dia, istrinya, dan kedua anaknya. Mendengar berita ini, kepala suku sudah pasti tidak senang. Apa-apaan ini, kan begitu. Ada ajaran baru, bahkan ajaran dari orang asing yang masuk ke wilayahnya, yang mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Bahkan ada satu keluarga yang sudah menerima Yesus pada saat itu. Marah kepala suku, oleh karena itu dia kumpulkan semua warganya pada saat itu di alun-alun, di tempat mereka biasanya berkumpul ketika melakukan musyawarah atau tindakan-tindakan. Lalu semua sudah berkumpul pada saat itu, baik kepala suku beserta dengan prajurit-prajuritnya yang siap dengan tombaknya, lalu seluruh warga. Jadi suku ini dinamai suku Garo. Ya, di daerah Assam itu ada namanya suku Garo pada saat itu. Lalu Nokseng dan keluarganya dibawa dan ditempatkan di tengah-tengah kerumunan warga pada saat itu. Mulailah kepala suku bertanya, Nokseng, saya mendengar engkau dan bersama dengan keluargamu ada menerima ajaran dari orang lain, dari bangsa lain. Engkau menerima Kristusmu. Hari ini di depan seluruh wargaku,
aku menyuruh engkau untuk meninggalkan yang engkau sembah itu. Kalau tidak, lihat 2 anakmu ini, mereka akan kubunuh. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Roh Tuhan bekerja atas Nok-seng. Firman Tuhan yang sudah dia terima selama ini dari misionaris bekerja dalam diri Nok-seng. Sehingga ketika ada ancaman demikian pun, Nok-seng tetap berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bek. Kedua anaknya ditombak di depan matanya dan mati. Lalu kepala suku berkata lagi, Nok-seng, engkau sudah melihat kedua anakmu mati. Engkau masih tidak mau meninggalkan Tuhan yang kau sembah itu. Oleh karena itu, kalau kau tak mau meninggalkan dia, istrimu yang akan sekali ini mati, yang akan ditombak oleh prajurit-prajuritku. Lalu Nok-seng sedikit pun tak gentar. Bahkan dia berkata, walau ku sendiri, ku tetap mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Bek. Tombak menancap ke jantung istrinya dan mati di tempat. Kepala suku kembali berkata, Nok-seng, ini terakhir kalinya. Kalau kau tetap tak meninggalkan Kristus yang kau sembah itu, kau yang akan mati. Tetap dengan tidak berubah, Nok-seng berkata, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar. Bek. Nok-seng pun mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kejadian keluarga ini, warga dari kepala suku ini, keluarga Nok-seng, yang rela mati demi Kristus yang disembahnya, meninggalkan pertanyaan besar di kepala suku. Kok bisa? Kenapa bisa? Siapa rupanya sehingga akhirnya ada 4 wargaku yang mau mati demi dia? Siapa ini? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah kita luar biasa. Allah kita tidak pernah tinggal diam atas kehidupan ini. Di tengah-tengah pergumulan kepala suku tadi, Roh Kudus bekerja, dan akhirnya kepala suku itu pun dalam beberapa waktu juga percaya. Haleluya ya. Dan tidak hanya kepala suku pada saat itu yang percaya, di tempat mereka berkumpul membunuh Nok-seng di alun-alun, dia panggil seluruh warganya, dan pada saat itu juga dia memerintahkan agar seluruh warganya, suku Garo pada saat itu, menyembah Kristus. Dan akhirnya satu suku diselamatkan karena ada benih yang jatuh, yaitu iman Nok-seng. Dan Bapak Ibu saudara-saudara kasih, kalau nanti Bapak Ibu browsing, akhirnya ungkapan iman seorang Nok-seng ini bahwa mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, akhirnya digubah menjadi sebuah himne oleh seorang komposer India yang bernama Sadhur Sundar Singh. Dan kalau Bapak Ibu sering mengikuti khotbah-khotbah dari Billy Graham, seorang pengkhotbah dunia, itu setiap di KKR-nya, di kebaktian kebangunan rohani yang dilakukannya, lagu ini selalu dinyanyikannya. Mengikut Yesus keputusanku, ya, ku tak ingkar, ya. Itu sering dinyanyikan. Dan ternyata latar belakang dari lagu ini ada jiwa-jiwa yang berkorban untuk memuliakan Tuhan, tapi jiwa-jiwa itu tidak sia-sia berkorban karena akhirnya banyak orang yang diselamatkan. Dan kalau nanti Bapak Ibu searching juga secara sejarah, Meghalaya, bagian negara dari India, itu adalah penduduk yang paling banyak menganut Kristen. Itu hampir 72%. Di India mereka lah yang paling banyak, dan itu karena iman yang mau tetap setia mengikut Yesus, yang tidak ingkar. Tema kita pada hari ini katakan,
firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya dan amin. Itu bisa kita lihat tadi dari kisah apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Nokseng. Yang mungkin secara logika manusia awalnya kita berkata itu bodoh orang. Mau anaknya, istrinya, bahkan dirinya mati demi firman Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini apa yang dilakukan oleh Nokseng itu tidak sia-sia. Seperti tema firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan lewat bacaan khotbah kita, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13 itu diingatkan kembali kepada kita. Kami ulangi firman Tuhan tadi di ayat 10 katakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Tuhan dalam firman-Nya melalui Nabi Yesaya menganalogikan bahwa firman itu seperti salju dan hujan yang turun, gak akan pernah kembali ke atas, kan begitu. Ada pernah sejarahnya kita lihat hujan naik lagi ke atas, salju naik lagi ke atas, gak pernah ya. Sangat sederhana istilah atau perumpamaan yang dipakai Tuhan lewat nabinya Yesaya dalam teks khotbah kita pada hari ini. Begitulah firman-Ku, dia akan turun, kan begitu, mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan memberikan benih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ayat 11 kalau kita lanjutkan, Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari sini kita bisa melihat bagaimana peranan dan kuasa firman Tuhan itu dalam kehidupan kita umat manusia. Bahwa tidak akan pernah sia-sia. Ketika saat ini saya berkhotbah pun di sini, ya, ada berapa yang hadir di sini? Saya yakin dan percaya 70% yang hadir pada saat ini pulang akan membawa firman Tuhan ini. Amin. Saya percaya ketika saya berkhotbah 80% yang hadir di sini dikuatkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan berkata bahwa firman-Ku itu ibarat salju dan hujan yang turun ke bumi, yang mengairi bumi, yang menumbuhkan tanaman-tanaman, memberi benih bagi penabur. Apa yang keluar dari mulutku itu tidak akan sia-sia. Itulah peranan dan kuasa dari firman Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 12 dan ayat 13-nya, apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk merubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, teks ini diberikan pada saat itu kepada bangsa Israel. Jadi ini bagian dari firman Tuhan dari Nabi Yesaya disampaikannya kepada bangsa Israel yang pada saat itu dalam masa pembuangan di Babel. Kita sama-sama tahu ketika mereka berada dalam pembuangan Babel 70 tahun lamanya, ada kesusahan yang begitu luar biasa, ada penderitaan yang begitu luar biasa. Walaupun kita sama-sama tahu itu karena ulah mereka sendiri, kan? Ya. Bangsa Israel dihukum, ditawan di Babel selama 70 tahun. Sebenarnya Tuhan sudah berapa kali ingatkan, anak-anakku ayo kembali kepadaku, engkau bangsa pilihanku, engkau anakku yang terkasih, jangan menyembah dewa-dewa lain berhala, jangan menyakiti sesamamu manusia, hai kau orang-orang kaya, jangan menindas orang-orang lemah. Itu firman yang berulang-ulang Tuhan sampaikan, tidak hanya lewat Nabi Yesaya, tapi banyak nabi-nabi lainnya. Tapi bangsa Israel yang ada tak berubah, kan begitu. Dan akhirnya mereka ditawan. Tuhan izinkan itu terjadi, kesusahan, penderitaan. Yang awalnya mereka bangsa yang besar, bangga dengan status sebagai bangsa pilihan, pernah punya Raja Daud, pernah punya Raja Salomo, tapi akhirnya tak jadi apa-apa pun. Hanya sebagai bangsa jajahan, kan gitu. Dan lebih sakitnya, kalau kita Indonesia dulu walaupun 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, tapi masih berdiri di bumi kita sendiri, kan gitu.
Kalau bangsa Israel kan tidak, makanya istilahnya masa pembuangan. Karena banyak dari mereka itu dibawa, diangkut ke Babel dan dijadikan budak pada saat itu. Lalu mereka disortir, yang hebat-hebat masuk istana jadi pegawai raja. Ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kan gitu. Ini karena mereka orang-orang cerdas, orang-orang hebat, dibawa, diletakkan di istana. Kalau enggak, jadi budak kan gitu. Jadi bangsa buangan, itu menyakitkan. Yang mereka selama ini beribadah di bait Allah, bangga dengan bait Allahnya, itu tidak bisa lagi mereka lakukan. Mereka dizolimi kan begitu. Ada penderitaan, ada kesusahan yang mereka alami. Tapi kasih Tuhan kita tak pernah berhenti. Janji Tuhan kita tak pernah Dia ingkari. Melalui Nabi Yesaya, kembali Tuhan berfirman, kembali kepadaku anak-anakku. Dan inilah isi firman-Nya di ayat 12-13. Ada janji Tuhan. Kalau engkau mau mendengarkan aku, kalau engkau mau mencari aku akan mengubahkan kehidupanmu. Aku akan membebaskan engkau dari masa-masa penderitaanmu, dari pembuangan di Babel. Bahkan ini yang dikatakan di ayat 12-13, kamu akan berangkat dengan sukacita. Jadi maksudnya bangsa Israel akan berangkat dengan sukacita keluar dari Babel pada saat itu. Dan akan dihantarkan dengan damai. Dan kalau kita lihat ada beberapa kali bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Dan itu mereka alami kan gitu ya. Itu mereka alami. Akhirnya raja-raja yang menghantarkan mereka pulang kembali ke negerinya, ke Yerusalem, ke Kanaan pada saat itu. Dan tidak hanya mereka yang mengalami sukacita, bahkan gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Dan ayat 13, sudah bisa kita bayangkan kondisi Yerusalem yang sudah 70 tahun ditinggalkan pasti sudah hancur ya. Pasti sudah sangat tidak layak lah kita bilang. Dan firman Tuhan katakan bahwa sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Artinya kondisi kota mereka pun dipulihkan kembali. Makanya kita lihat dilakukan kembali pembangunan tembok Yerusalem dan bait Allah juga dibangun kembali. Apa yang Tuhan firmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Ketika itu disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel, itu bukan hanya sebatas kata-kata motivasi, bukan hanya sebatas kata-kata penghiburan untuk bangsa Israel, tapi itu firman Tuhan. Dan itu terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dan hari ini firman Tuhan sampai kepada kita semuanya. Apa itu firman Tuhan? Ya, kita mau lihat dulu apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan apakah hanya sebatas ketika Tuhan berkata-kata? Firman Tuhan apakah sebatas ketika pendeta berkhotbah? Tidak. Firman Tuhan itu bukan hanya sebatas ketika Tuhan berkata-kata. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata. Mari kita buka Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa firman Tuhan katakan di situ? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi firman itu Allah. Makanya kenapa firman itu berkuasa mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah. Kita lihat lagi di ayat 14-nya, masih di Yohanes pasal 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dia diam di antara kita. Firman itu bukan hanya sebatas yang tertulis di Alkitab ini, tapi firman itu adalah Allah. Dia Yesus kita, dia Kristus kita. Dan kalau kita lihat juga di beberapa kitab yang lain, bagaimana firman itu sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau Yeremia katakan itu, firman itu ibarat api dan seperti palu yang bisa menghancurkan bukit. Ya, Yeremia 23 ayat 29. Firman itu seperti palu dan api yang bisa menghancurkan bukit.
Lalu kalau kita lihat lagi di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu luar biasanya firman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah baca epistel sama-sama ya, di Matius 13 ayat yang ke-18 sampai 23. Ketika firman itu, Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan itu memberikan pesan kepada kita yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Mana yang lebih sering kita ini? Tadi di epistel kita kan kita baca tadi secara bergantian responsoria. Mana lebih sering kita? Apakah firman itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Cek dan recheck ya. Cek dan recheck hati kita selama ini, kehidupan kita selama ini Bapak Ibu, Amang Inang, jemaat yang kami kasihi. Apakah seperti yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah berbatuan, yang jatuh di semak berduri, atau firman itu jatuh hati kita, jiwa kita, kehidupan kita seperti tanah yang baik? Cek dan recheck kita. Seperti apa selama ini fungsi dan peranan firman Tuhan itu kepada kita? Sungguhkah firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita? Kalau firman Tuhan tadi katakan ya dan amin, lalu kenapa di aku tidak? Mungkin seperti itu ada pertanyaan besar saat ini. Jangan-jangan kan begitu? Seperti firman Tuhan dalam Matius 13, hati kita masih seperti tanah di pinggiran jalan. Jangan-jangan hati kita masih seperti tanah yang penuh dengan batuan. Jangan-jangan hati kita ini masih penuh dengan semak duri. Masih sulit sekali untuk mengikutkan apa yang Tuhan firmankan. Kita hanya tinggal mengikuti, kan sebenarnya begitu. Tapi itu pun sulit kita lakukan, sangat sulit. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu saudara-saudara kasih, kisah murid dan Tuhan Yesus. Jadi satu pagi, masih pagi sekali, murid-murid dengan Tuhan Yesus belum sarapan pun. Lalu Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya, dia berkata, "Selamat pagi murid-murid, apa kabar hari ini?" Lalu para murid menjawab, "Puji Tuhan, sehat Yesus, kami sukacita hari ini." "Oke, hari ini saya akan membawa engkau ke atas bukit Sion, karena ada satu pelajaran yang akan kusampaikan nanti di atas. Oleh karena itu setiap engkau murid-murid, aku perintahkan untuk membawa batu. Dan sampai di atas nanti aku akan memberikan pelajaran tentang batu itu kepadamu." Ya, singkat cerita, Yakobus, Yohanes, Andreas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya membawa batu. Ada yang bawa sebesar nangka, ada yang membawa sebesar labu, kan gitu. Datang Petrus, dia bawa kecil, sebesar batu kerikil kecil. Lalu dia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. "Wah, kurang kerjaan kalian ini, bodoh semua ini. Kita mau naik bukit yang begitu jauhnya, masa kalian bawa batu begitu besarnya, seperti buah nangka, seperti buah labu. Itu nyampe-nyampein diri saja. Lihatlah saya hanya bawa sebesar batu kerikil. Saya kan tinggal lenggang kangkung naik ke atas bukit." Singkat cerita mereka naik ke atas kan gitu ya. Sampai di atas, Tuhan Yesus berkata, "Wah, kita sudah sampai di atas bukit. Oleh karena itu, murid-muridku, letakkan batu yang kalian bawa tadi di depan kalian." Lalu murid-murid meletakkan batu tersebut. Lalu Tuhan berdoa dan dia berkata, "Bapa kami yang di surga, kami tadi belum sarapan berangkat ke atas ini, oleh karena itu ubahkan batu ini menjadi roti." Dan seketika itu mujizat terjadi, batu pun berubah menjadi roti. Wah, Yohanes, Yakobus senang sekali kan? Tadi belum makan dari bawah, lalu sudah naik ke atas bukit yang jauh, terjal, capek sekali. Dia punya roti sebesar buah nangka. Wah, asik kan? Kenyang kan gitu. Lalu Petrus, tadi dia bawa hanya sebesar batu kerikil. Lalu ada dipesankan Yesus, dia bilang, "Roti tidak boleh dibagi-bagikan kepada siapapun, makan sendiri, habiskan sendiri." Datanglah Petrus,
cuma dikecap-kecapnya sajalah rotinya yang sebesar batu kerikil tadi kan gitu. Gara-gara kecil dia bawa. Setelah selesai sarapan, kembali Yesus berkata, wah, kita sudah berada di bukit. Oleh karena itu kita melanjutkan pelayanan kita pergi ke Danau Galilea. Oleh karena itu kembali bawa batu. Masing-masing membawa batu. Nanti sampai di sana pun saya akan memberikan pelajaran tentang batu tersebut. Petrus kan gitu ya. Petrus karena tadi belajar dari pengalaman, repot ini, repot kalau nanti aku bawa lagi batu kecil, susah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, dia cari karung kan, dia isi batu banyak di dalam, kan gitu ya. Begitulah dia bawa turun dari Bukit Sion menuju Danau Galilea, dengan bangganya, dengan songongnya kan gitu ya, bangga dia lihat Yakobus, dia lihat Andreas, dia lihat Yohanes dan teman-teman yang lain bawa batu biasa-biasa saja. Bawa batu biasa-biasa saja, ya ada yang sebesar pepaya, ada yang sebesar mangga, sudah biasa mereka bawa kan begitu dia. Dalam pikiran mereka kalaupun nanti ini jadi makan siang, tadi sarapan yang tadi pun belum habis kan gitu. Jadi logika mereka udah nggak apa-apa yang seperti ini saja. Sampai di Danau Galilea, mereka naik ke atas kapal, lalu Tuhan Yesus berkata, campakkan batu yang kamu bawa tadi sampai ke tengah danau itu. Siapa yang paling jauh, dosanya yang paling diampuni. Yang lain melemparkan batunya ya kan, karena hanya seperti mangga, semua sampai ke tengah danau. Tapi Petrus pingsan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Begitulah ternyata mengikut firman Tuhan. Ya. Jangan takut anakku, aku beserta engkau. Jangan takut dibilang Tuhan, aku sekarang ini punya banyak masalah. Percaya anakku, aku selalu beserta engkau. Ikutkan apa yang menjadi firman-Ku. Tuhan ini, aku sekarang punya banyak masalah. Ya, kita sering sekali menjadi Petrus dalam kehidupan kita ini, seperti ilustrasi yang kami sampaikan tadi. Sulit sekali sepertinya mengikutkan apa yang menjadi firman itu dalam kehidupan kita. Sulit sekali sepertinya untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya, kan begitu. Firman Tuhan bilang, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan, sakit hati dibikinnya aku. Remeh kawan itu lihat aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang kasihi. Mana bisa? Susah Tuhan. Karena Tuhan gak jadi aku aja kan gitu. Karena Tuhan gak jadi aku, coba Tuhan jadi aku. Entah Tuhan pun marahnya lihat dia. Kan itu kan kita. Berikan persembahanmu, berikan persepuluhanmu. Lalu kita bilang Tuhan, aku yang capek cari rezeki ini, cari duit ini. Enak kali dipakai-pakai gereja itu. Kan sering juga begitu kan? Sudah cukuplah Tuhan, ya aku kasih ini pun ini udah lumayan ya, ini udah besar kalinya ini. Bapak Sianu itu yang penghasilannya lebih besar dari aku pun gak kayak gitu kali dikasihnya sama Tuhan, gak gitu kali persembahannya. Kan sering kan? Kita perhitungan, hitung-hitungan dengan firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sudah jelas. Titik komanya pun jelas. Siapa yang menyampaikannya pun jelas. Dan hari ini firman berkata bahwa firman itu adalah Allah. Dia berkuasa, dia mengubahkan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi sering sekali itu di kita manusia masalahnya kan gitu. Hari ini di Minggu Estomihi, saya tadi lihat-lihat ting-ting kita, ada week kita Estomihi ya, ada week kita luar biasa, ada week kita. Sudahkah kehidupan anggota jemaatnya seperti nama minggu ini, Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Dalam artian Tuhan kita yang menjadi batu tempat perlindungan kita. Yang hadir ini ada week Estomihi? Ada? Boleh diangkat tangannya? Oke, puji Tuhan ya. Shalom Bapak Ibu ya.
Ini berarti harusnya orang-orang yang tangguh ini ya. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hidupnya adalah firman Tuhan itu. Amin. Estomihi kan begitu. Karena artinya itu bahwa Tuhan menjadi batu perlindungannya sehingga dia menjadi tangguh. Walaupun ada persoalan-persoalan kehidupan kita, kita aminkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa ketika Tuhan berfirman dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesusahan kita pada saat ini, apalagi pandemi COVID-19, luar biasa, Bapak Ibu HKBP Jeruju masih bisa tatap muka seperti ini ya. Kami GBKP Runggun Pontianak mulai minggu lalu gereja kembali ditutup. Sudah hampir mulai bulan 9 kemarin sampai 2 minggu yang lalu dibuka kan gitu dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi minggu lalu dalam waktu 2 minggu banyak sekali jemaat kita yang terpapar. Sehingga supaya tidak jadi klaster kan begitu, kita putuskan mata rantai dengan kita menutup gereja. Dan kembali banyak kita yang menjerit kan gitu. Banyak kita yang menjerit saat ini, Tuhan kok susah banget sih kan gitu. Kok susah sekali. Tidak hanya Bapak Pendeta kita, 2 majelis kami, satu di Jogja dan satu di Medan, karena mau pulang antigen, ya, mau pulang antigen positif. Jadi bukan hanya pengalaman di sini saja, di GBKP juga terjadi pada saat ini. Semua kita menjerit, semua kita kesusahan. Mungkin banyak di antara kita ini saudara-saudara kita yang pernah sakit, atau mungkin ada di antara kita pada saat ini yang kehilangan anggota keluarga karena pandemi ini. Kita menjerit, sakit, sedih. Tapi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pakai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pakai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Dia penuntun kehidupan kita. Dia akan memampukan kita untuk melihat, membukakan yang tersingkap. Tuhan mau apa untuk kehidupan kita. Selamat menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jangan hanya tinggal di Alkitab, tapi dibaca. GBKP sekarang punya program sinodal, kelas baca Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan tujuan anak-anak disiplin dan suka baca Alkitab. Tidak ditafsirkan, hanya 1 jam 3 pasal. Ya, bahkan tidak sampai pun 1 jam. Jadi kami mau kalahkan orang sebelah yang baca kitabnya ya. GBKP mau kalahkan itu. Kami punya target bahwa anak-anak sekolah minggu harus tuntas baca Alkitab dalam setahun. Itu program sinodal dan kita sudah lakukan itu. Sudah hampir 500-an gereja yang melakukan, punya program tetap di GBKP, termasuk GBKP Runggun Pontianak yang kami layani. Sudah diprogramkan bahwa dalam waktu setahun dia selesai baca Alkitab. Jadi disiplin baca Alkitab dan suka baca Alkitab. Itu motivasinya. Disiplin baca Alkitab dan suka baca Alkitab. Kenapa? Karena dari Alkitablah kita tahu tentang firman Tuhan. Mudah-mudahan di HKBP itu juga boleh terjadi, suka, disiplin, dan melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ibarat salju hujan yang turun ke bumi akan mengairi setiap hati jemaat-Mu, baik yang mengikuti di gereja maupun streaming dari rumah tempat mereka masing-masing. Kami percaya Roh Tuhan menuntun mereka untuk mengerti akan firman-Mu ini, terlebih paling utama melakukannya dalam kehidupannya, sehingga Tuhan firman-Mu itu mengubahkan, menguatkan, menuntun, membimbing setiap anak-anak-Mu dalam menjalani hari-harinya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga tetap mau berdoa bagi jemaat HKBP Jeruju Pontianak ini, agar kiranya berkat Tuhan tetap melimpah atas kehidupan mereka. Sukacita yang mereka miliki terus Tuhan tambah-tambahkan. Kalaupun ada sukacita atau duka cita, kami harapkan Tuhan tetap menolong mereka untuk boleh segera lepas dari duka cita ataupun kesusahan yang mereka alami. Terkhusus Tuhan, pada kesempatan ini
Kami mau berdoa buat saudara kami Lucky Lumban Tobing yang dirawat di ICU Rumah Sakit Antonius, dan Keiza Beru Pasaribu yang isolasi mandiri di Jambi. Tuhan melihat apa yang menjadi penderitaan mereka, kesusahan mereka, kesakitan mereka. Mari Tuhan, biarlah kiranya lewat obat, lewat makanan, lewat perawatan yang mereka terima, lewat dokter, perawat, semuanya Tuhan, ini boleh menjadi kesembuhan, kesehatan buat saudara-saudara kami ini. Dan kami percaya Bapa, dalam waktu dekat boleh kembali bersekutu bersama-sama kami, bertemu dengan kami untuk terus dipakai Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati firman-Mu, biarlah nama-Mu yang tetap kami permuliakan sepanjang kehidupan kami, sebab kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita.
berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita menutup ibadah kita bersama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.